Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu kali ini membahas mengenai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi, yaitu pembelajaran pada kelas 12 MIPA, yaitu matematika peminatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, sebenarnya limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi caranya hampir sama dengan cara limit fungsi aljabar. Baik, langsung saja kita bahas mengenai penjabarannya. Dengan cara substitusi ini, sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat limit fungsi aljabar yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Misalkan f(x) merupakan fungsi trigonometri yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, maka ditulisnya seperti ini. Ditulis x mendekati a dengan f(x) dan a merupakan bilangan real. Dengan cara substitusi ini, nilai limit suatu fungsi trigonometri f(x) untuk x mendekati a dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai x dengan a. Coba sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita akan diingatkan kembali, yaitu mengenai tabel trigonometri ini. Ya, perhatikan tabel untuk mengingat kembali nilai trigonometri dan nilai pi dalam derajat. Ya, nanti soalnya bisa berupa bentuk derajat atau berbentuk pi. Ya, di sini sebenarnya sudah dibahas di kelas 11 MIPA, yaitu matematika peminatan. Sebenarnya sudah dibahas ya mengenai ini di semester 1. Ya, sekedar mengingatkan saja. Lanjut, kalau sudah dilihat dan dipahami ini nilai-nilai pi-nya nanti akan muncul. Misalnya nanti di sini misalnya sin 150, nah, berarti nilainya ada setengah. Dan berikutnya misalnya 150 itu berapa pi? 5/6 pi. Atau nanti ditanya adalah sepertiga pi itu berapa? Ya, berarti 60 derajat. Ya, seperti itu kira-kira. Berikutnya, lebih jelasnya kita contoh soal. Tentukan nilai limit trigonometri berikut. Yang nomor 1 ini kita coba soalnya 5 buah ya. Nomor 1, limit cos x untuk x mendekati pi. Ya, sedangkan nilai pi itu tadi adalah 180. Nilai pi ini sebenarnya ada dua, dalam bentuk derajat juga bisa. Nanti kalau dalam bentuk berarti 22/7. Ya. Berikutnya 2, limit sin 2x dikurang dengan tangen x untuk x mendekati pi/2. Kalau pi/2 berarti 180 dibagi dengan 2 berarti 90. Nomor 3, limit sin x ditambah dengan cos 2x untuk x mendekati 0. Berikutnya 4, limit tangen x dikali dengan sin 2x untuk x mendekati pi/3. Berikutnya limit sin x ditambah dengan cos x per tangen x untuk x mendekati pi/4. Coba kita lihat pembahasannya. Yang nomor 1, limit cos x untuk x mendekati pi. Ya, ini kalau x mendekati pi berarti kita ganti saja. Kalau cara substitusi kita cukup mengganti saja. Ya, mengganti x-nya dengan pi. Berarti menjadinya cos pi. Sedangkan kita tahu pi itu nilainya adalah 180, maka cos 180. Ya, cos 180 sama dengan min 1. Ini bukan kon ya, tetapi cos. Sama dengan min 1. Ya. Nomor 2, limit sin 2x dikurang dengan tangen x. Ya, berarti x-nya mendekati pi/2. Berarti semua x-nya kita ganti dengan pi/2. Berarti sin 2-nya tetap, maka ini x-nya kita ganti dengan pi/2 dikurang dengan tangen pi/2. Sama dengan sin 2 turun ya. Kita ganti nilai pi-nya dengan 180. Berarti 180 dibagi dengan 2 dikurang dengan tangen. Ini juga pi, berarti 180 dibagi dengan 2. Lanjut, sin
Yang ini bisa kita coret duanya, tinggal lagi 180. Berarti sin 180 dikurang dengan 180 dibagi dengan 2 adalah 90. Maka hasilnya adalah sin 180 itu nilainya adalah 1 dikurang dengan tangen 90 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Berikutnya, limit sin X ditambah dengan cos 2X untuk X mendekati 0. Ya, ini sangat mudah sekali, kita ganti aja setiap X-nya dengan 0. Berarti ini jadi sin 0 ditambah dengan cos 2 dikali 0. Cos 2 dikali dengan 0. Sama dengan sin 0 ditambah dengan 2 dikali dengan 0 adalah 0. Jadi ditambah dengan cos 0. Sama dengan sin 0 adalah 0. Dan cos 0 bernilai adalah 1. 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Yang nomor 4, tangen X dikali dengan sin 2X untuk X mendekati pi per 3. Sama dengan pembahasannya, ya X mendekati pi per 3. Berarti semua X-nya kita ganti dengan pi per 3. Ya, kita ganti aja sama dengan tangen pi per 3 dikali dengan sin 2-nya tetap, ini X-nya kita ganti dengan pi per 3. Sama dengan tangen, ini berarti pi-nya kita ganti dengan 180, berarti 180 dibagi dengan 3 dikali dengan sin, ini 2-nya turun, dikali dengan 180 dibagi dengan 3. Kita lanjut. Tangen 180 dibagi dengan 3 adalah 60. Jadi tangen 60 dikali dengan sin, ini caranya 180 dikali dengan 2 dibagi dengan 3 juga boleh, atau 180 dibagi 3 dulu baru dikali dengan 2 juga boleh. Ya, banyak caranya. Kalau 180 dibagi dengan 3 berarti 60 dikali dengan 2 berarti 120. Maka hasilnya adalah tangen 60 hasilnya adalah akar 3 dikali dengan sin 120 adalah setengah akar 3. Maka penyelesaiannya adalah ini cukup kita mengalihkan akar 3 dikali dengan akar 3 saja, berarti akar 9. Akar 9 hasilnya adalah 3. Maka 1 per 3 dikali dengan 3. Maka hasilnya ini kita kalikan saja ke atas, berarti 1 dikali dengan 3 hasilnya adalah 3 per 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Berikutnya, limit sin X ditambah dengan cos X per tangen X untuk X-nya mendekati pi per 4. Lalu semua X-nya kita ganti dengan pi per 4. Ini ya, ada 3 buah, kita ganti dengan pi per 4. Berarti sin pi per 4 ditambah dengan cos pi per 4 per tangen pi per 4. Pi per 4, pi-nya itu adalah nilai 180. 180 kita bagi 4, maka hasilnya adalah 45. Maka pi ini nilainya adalah, X ini nilai mendekatinya adalah 45. Berarti sin 45. Ini pi per 4 juga, berarti cos 45 ditambah dengan cos 45 per tangen 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah dengan cos 45 adalah setengah akar 2. Ya, dibagi dengan tangen 45 adalah 1. Setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2, maka hasilnya adalah setengah ditambah dengan setengah, maka hasilnya adalah 1. Ya, maka ini bisa juga dibuat dikeluarkan kurungnya juga bisa ya. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 tambah setengah akar 2, maka 1 akar 2 per 1. Ini satunya bisa coret, maka hasilnya adalah akar 2. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Caranya hampir sama saja dengan cara limit fungsi aljabar. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada khilaf, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.